Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mila Nur Aini. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 3D dengan NPM saya 237555123. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan dan asumsi dasar laporan keuangan. Yang pertama adalah tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan utama laporan keuangan. Yang pertama adalah memberikan informasi keuangan, menyediakan informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya yang relevan untuk mengevaluasi kondisi keuangan. Yang kedua ada membantu pengambilan keputusan. Informasi dari laporan keuangan membantu pemegang saham, investor, kreditur, dan pihak lain dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar laporan keuangan. Yang pertama ada dasar akrual atau akrual basis. Yang dimaksud dengan akrual basis di sini adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Lawan dari akrual basis ini adalah cash basis. Cash basis adalah metode akuntansi di mana pendapatan dan beban diakui hanya ketika kas benar-benar diterima atau dibayarkan. Dalam metode ini, transaksi tidak dicatat pada saat terjadinya, tetapi hanya ketika ada perubahan kas. Yang kedua adalah kelangsungan usaha. Yang dimaksud dalam kelangsungan usaha di sini adalah entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material usaha. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami yang dimana informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna. Bahasa yang jelas agar informasi dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, relevansi. Maksudnya itu informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan materialitas. Materialitas dalam laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang menentukan apakah suatu informasi dianggap relevan atau tidak. Yang keempat, nilai prediksi yang dimana informasi keuangan sebagai input untuk memproses prediksi bagi para investor mengenai harapan mereka di masa lalu, masa sekarang, maupun masa mendatang. Yang kelima, nilai konfirmasi. Informasi tersebut memberikan umpan balik pada evaluasi sebelumnya. Yang keenam, keandalan maksudnya adalah laporan keuangan harus memiliki konsistensi yang akurat. Yang ketujuh, penyajian jujur menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedelapan, substanti mengungguli bentuk pada laporan keuangan. Substanti mencerminkan realitas dari transaksi atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi, sedangkan bentuk menunjukkan keadaan yang ditinjau dari sudut hukum. Yang kesembilan, netralitas laporan keuangan harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Yang kesepuluh, pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian. Yang ke-11, kelengkapan mengukur berapa banyak butir laporan keuangan yang secara material akan diungkap oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ke-12, dapat dibandingkan dengan membandingkan laporan keuangan baik antar periode maupun antar perusahaan dapat mengevaluasi posisi keuangan. Lalu, untuk kendala informasi yang relevan dan andal, yang pertama, tepat waktu. Jika terjadi penundaan yang tidak seharusnya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan dari informasi harus melebihi biaya penyusunannya. Laporan keuangan tidak seharusnya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Dan yang terakhir, ada penyajian wajar. Penyajian yang harus jujur tentang pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan untuk aset, liabilitas, pendapat, dan beban yang ditetapkan dalam kerangka konseptual laporan keuangan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada posisi keuangan dan kinerja. Posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Liabilitas adalah kewajiban atau hutang yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak lain. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Sedangkan kinerja terdiri dari penghasilan dan beban. Penghasilan adalah sejumlah uang yang didapatkan pada jangka waktu tertentu setelah dikurangi dengan biaya dan komponen lainnya. Beban adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam perusahaan sebelum pajak pada laporan laba. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi. Suatu pos harus diakui apabila memenuhi kriteria. Kriterianya seperti: 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. 2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Oke baik, izin melanjutkan. Saya Nurbayan Maharani. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengukuran atau biasa tunggal akuntansi.
Pembagian sumber dalam akuntansi adalah proses menentukan jumlah uang yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan untuk mengakui setiap unsur. Pengukuran akuntansi dilakukan untuk menghitung aktivitas ekonomi atau keuangan dalam bentuk uang, jam, atau satuan lainnya. Nah, adapun tujuan dari pengukuran tersebut yaitu untuk menentukan jumlah moneter yang harus dicatat dalam pos yang sudah diakui. Ada pula yang harus kita perhatikan dalam pengukuran akuntansi. Yang pertama, pengukuran akuntansi harus konsisten agar perusahaan dan analisis dapat membandingkan variabel tertentu dalam periode waktu yang sama. Yang kedua, semua mata uang yang dilaporkan harus dilaporkan dalam mata uang yang sama, meskipun transaksi dilakukan dalam mata uang asing. Nah, yang terakhir, pengukuran akuntansi mempertimbangkan beberapa dasar pengukuran utama seperti nilai historis, nilai bagi bisnis, nilai wajar, nilai yang dapat direalisasi, dan nilai dalam penggunaan. Berikut saya akan melanjutkan tentang biaya historis. Biaya historis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan nilai aset dan kewajiban dalam akuntansi. Biaya historis adalah jumlah uang tunai atau yang setara yang dibayarkan untuk mendapatkan aset atau jumlah uang tunai yang diterima ketika kewajiban terjadi. Prinsip biaya historis mengharuskan nilai aset yang tercatat dalam neraca sama dengan harga awal yang dibayarkan saat aset tersebut diperoleh. Prinsip ini juga berlaku untuk biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan. Biaya historis memiliki beberapa kelebihan seperti kesederhanaan, objektivitas, stabilitas, dan pelaporan keuangan, konsistensi, dan keakuratan dalam laporan keuangan. Dasar-dasar pengukuran yang dapat diterapkan selanjutnya yaitu biaya kini atau current cost. Biaya kini adalah harga beli atau harga pokok sekarang. Nah, dalam biaya kini atau current cost, aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang harus dibayar jika aktivanya sama atau setara aktiva diperoleh pada saat sekarang. Nah, dalam biaya kini atau current cost, kewajiban itu dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat sekarang. Dasar-dasar pengukuran yang dapat diterapkan yang terakhir yaitu nilai realisasi atau penyelesaian. Nah, dalam nilai realisasi atau penyelesaian ini, aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Nah, dalam nilai realisasi atau penyelesaian ini, kewajiban itu dinilai sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak dapat didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Nilai sekarang atau present value adalah konsep dalam keuangan yang menjelaskan bahwa uang yang kita miliki sekarang itu berjumlah lebih besar dibandingkan jumlah uang yang sama di masa depan karena adanya faktor waktu dan potensi pertumbuhan uang melalui investasi atau bunga. Dan mengapa nilai sekarang itu penting? Ada 3 tahap, yaitu ada investasi, pinjaman, dan pengambilan keputusan. Investasi yaitu membandingkan berbagai pilihan investasi dengan menghitung nilai sekarang dari keuntungan di masa depan. Pinjaman itu membandingkan biaya berbagai pinjaman dengan menghitung jumlah nilai sekarang dari total pembayaran. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan tersebut membantu membuat keputusan yang lebih baik, terutama saat melibatkan aliran kas di masa depan. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nilai sekarang. Itu yang pertama ada jumlah uang di masa depan. Jumlah uang di masa depan tersebut semakin besar jumlahnya, semakin besar juga nilai sekarang. Yang kedua ada tingkat bunga. Tingkat bunga itu semakin tingkat bunganya meningkat, semakin kecil juga nilai sekarang. Dan yang terakhir ada jangka waktu. Jangka waktu itu semakin lama jangka waktunya, semakin kecil juga nilai sekarang, sama dengan tingkat bunga sebelumnya.